Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Shadaqallahul adzim. Yang kami hormati, kami muliakan ahli bait beserta seluruh keluarga, ibu-ibu, orang-orang tua kami, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah di atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita, sehingga dengan nikmat itu kita dapat menjalankan perintah Allah serta menjauhi yang dilarang Allah dalam kehidupan kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga setiap amal ibadah yang kita kerjakan dalam hidup ini mampu nanti pada hari pembalasan dapat menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya salawat merangkaikan salam kita persembahkan kehadiran junjungan alam baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan Allah kita mendapat syafaat daripadanya di yaumil hisab. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, orang-orang tua kami, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita sudah berada di bulan Dzulqa'dah, dan sebentar lagi bulan Dzulqa'dah ini akan meninggalkan kita. Sebentar lagi pula dengan masuknya berakhirnya bulan Dzulqa'dah, maka kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Inna 'iddatash shuhuri 'inda Allah 12 syahran, kata Allah. Ada 12 bulan perputaran dunia ini yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara 12 bulan yang diciptakan Allah ada namanya Ashhurul Hurum. Ashhurul Hurum itu adalah bulan yang diharamkan Allah ketika kita melakukan perbuatan buruk dalam hidup ini. Ketika kita di bulan Ashhurul Hurum ini kita melakukan perbuatan dosa, dosa kita itu akan dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Dan apabila kita di bulan yang mulia ini melakukan amal ibadah kepada Allah, maka setiap amal ibadah yang kita kerjakan pun akan dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala pahalanya. Inilah dia maksud Ashhurul Hurum. Bulan apa itu? Muharram, Rajab, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah.
Inilah 4 bulan yang sangat istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti bulan yang lain itu tidak istimewa, tapi inilah kelebihan keistimewaan Ashhurul Hurum ini. Setiap amalan ibadah yang kita lakukan senantiasa akan dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala pahalanya. Dan setiap perbuatan dosa, perbuatan maksiat, perbuatan kemungkaran yang kita kerjakan selama bulan ini, maka Allah pun akan melipat gandakan dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, ibu-ibu, orang-orang tua kami, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka muliakan bulan yang sangat istimewa ini sesudah bulan suci Ramadan. Jangan kita berpikir tidak ada lagi perbuatan amal ibadah dan bisa kita kojokan. Kita berpikir cuma hanya bulan Ramadan saja kita bisa melakukan amal ibadah. Tapi kalau bulan Ramadan yang lalu sudah dididik kita dengan melakukan amal ibadah, di bulan Sya'ban, di bulan Syawal, hasil pendidikan itu harus kita tingkatkan. Dan di bulan Dzulqa'dah dan Dzulhijjah nantinya pun harus kita pertahankan bagaimana nilai-nilai ketaatan yang kita kerjakan selama sebulan yang lalu di bulan suci Ramadan maupun di bulan Syawal, harus kita aplikasikan dengan sebaik-baiknya di bulan Dzulqa'dah dan di bulan Dzulhijjah ini. Maka oleh karena itu, apapun ceritanya yang kita harapkan sebagai penolong kita nanti di hari pembalasan, amal ibadah kita juga lah nanti kita bawa mati. Amal ibadah kita juga. Maka oleh karena itu, manfaatkan hari-hari kita ke depannya supaya lebih bagus ketakwaan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan hadirnya bulan-bulan Ashhurul Hurum ini, bulan-bulan yang diharamkan Allah untuk melakukan perbuatan dosa. Akan tetapi ketika kita melakukan perbuatan baik, amal kebajikan, maka amal kebajikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para ulama mengatakan, barang siapa yang memuliakan atau menghidupkan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah dengan amalan-amalan sunnah, maka Allah Ta'ala akan memberikan keistimewaan kepada dirinya. Apa keistimewaan yang dikasihkan Allah? Mana kalau kita nanti di bulan Dzulhijjah, masuk nanti bulan Dzulhijjah, ya, 1 hari bulan Dzulhijjah itu sampai nanti hari tasyrik melakukan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan memberikan kita berkah pada umur kita. Dikasihkan Allah keberkahan yang kita harapkan dalam hidup ini, berkah, ya, yang kita harapkan berkah. Kalau sudah datang berkah, insya Allah dijauhkanlah kita dari bencana. Tapi kalau tak datang berkah dalam hidup kita, walaupun kaya kita, walaupun mewah kita, tapi kemewahan, kekayaan itu belum tentu berkah di hadapan Allah Ta'ala, maka kekayaan itu juga habis untuk berobat awal. Habis. Tapi kalau sudah datang berkah Allah dalam kehidupan kita, insya Allah sampai nanti menghadap Allah ketika di padang mahsyar, mudah-mudahan berkah itu terus akan diberikan Allah kepada kita. Apa sebabnya? Karena kita memuliakan hidup ini. Karena nikmat yang diberikan Allah kepada kita senantiasa kita pergunakan untuk mendatangkan berkah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang kedua, Allah pasti akan menambah rezeki kita. Allah pasti akan menambah rezeki bagi kita. Mana kalau kita dekat kepada Allah Ta'ala dengan melakukan ketaatan kepada Allah, dengan melakukan ibadah di hadapan Allah, tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah
pasti Allah akan menambah rezeki dalam kehidupan kita. Kita tidak akan pernah takut miskin ketika kita dekat kepada Allah Ta'ala. Kita tidak akan pernah takut susah kalau kita senantiasa mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini dia. Kalau sudah datang, kalau sudah kita dekat kepada Allah Ta'ala, rezeki itu dari mana saya baca? Tak kita sudah kita datang saja orang katakan rezeki. Yang penting kita mendekatkan diri dengan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya Allah akan menjaga diri dan keluarga kita. Manakala kita sudah dekat kepada Allah Ta'ala, tunduk kepada perintah Allah Ta'ala, maka insya Allah Allah pasti akan menjaga diri dan keluarga kita. Wa ampusakum wa ahlikum nar. Selanjutnya Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita dan melipat gandakan pahala ketika kita melakukan ibadah, dan nanti pada hari pembalasan akan diberatkan timbangan kebajikan kita di hadapan Allah Ta'ala. Terselamatkanlah kita dari semua kesusahan-kesusahan hidup kita. Memang saya katakan, kalau sudah dekat awak sama Allah, jangan awak takut miskin. Ya kan? Jangan awak takut miskin. Kenapa? Karena sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nanti pada hari pembalasan akan ditinggikan oleh Allah Ta'ala derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan ada lagunya itu, biarlah orang benci asalkan Tuhan sayang. Biarlah orang sepele mana yang awak di dunia ini, tapi nanti pada hari pembalasan insya Allah orang yang sepele sama waktu itu nanti akan disepelekan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka muliakan diri kita. Ya, muliakan diri kita dengan masuknya nanti bulan Dzulhijjah dengan melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul mengatakan, "Ma min ayyamil amalu fihi afdalu min 'ashri dzulhijjati qila walal jihadu fi sabilillah." Qala walal jihadu fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' bi syai'in. Kata Rasul, tidak ada lagi hari-hari di mana amal soleh lebih disukai, lebih dicintai oleh Allah Ta'ala daripada hari-hari ini, yaitu hari pertama hingga ke-10 Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, ya Rasul, meskipun dibandingkan dengan jihad fisabilillah? Beliau menjawab, memang meskipun dibandingkan dengan jihad fisabilillah, kecuali orang yang pergi membawa nyawa dan hartanya. Inilah kemuliaannya. Lebih mulia dibandingkan dengan jihad fisabilillah. Manakala di hari-hari pertama di bulan Dzulhijjah nantinya kita melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ibu jamaah rahimakumullah, amalan apa yang bisa kita kerjakan selama nanti begitu masuk bulan Dzulhijjah, kita panjangkan diri kita untuk melakukan amal ibadah sunnah. Yang pertama adalah melaksanakan ibadah puasa sunnah selama 10 hari di awal bulan Dzulhijjah, atau paling tidak 1 hari pada hari ke-9 atau pada hari Arafah. Ya. Kenapa? Karena inilah kita. Kalau kita nanti begitu masuk nanti bulan Dzulhijjah, ya begitu hari pertama boleh kita melakukan puasa sunnah terus. Dari mulai hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat sampai nanti hari ke-8, kan hari ke-7, itu namanya puasa sunnah bulan Dzulhijjah. Masuk hari ke-8 namanya puasa tarwiyah. Masuk ke-9 nanti baru puasa Arafah. Kalau bisa 10 hari itu, 9 hari itu gitu. Tak bisa lagi pinomat. Belum begitu berangkat, ada berangkat nanti ke masjid 10 Dzulhijjah salat Id. Ya kan? Disunnahkan kita untuk imsak, menahan diri dulu, jangan makan. Inilah bedanya dengan Idul Fitri.
kalau Idul Fitri ondak berangkat awak ke masjid ke musola, makan dulu disunahkan seadanya. Makan dulu seadanya. Dan pada konyang-konyang bonak. Kalau konyang-konyang bonak kahang terap, ya kan ada mengkasih jengkol pula ya, makan sambah juga, ya kan terap jengkol, ya kan. Tapi kalau di bulan Zulhijjah, ketika kita hendak melaksanakan sholat Idul Adha, kita disunnahkan untuk imsak. Ya, habis nanti pulang dari masjid atau musola baru kita makan. Pinomat itu, ya kan? Kalau tak bisa lagi satu hari pertama sampai hari ke-9 awak puasa di bulan Zulhijjah ni pinomat satu hari. Ini dia. Satu hari sampai nanti 7 hari di bulan Zulhijjah namanya puasa Zulhijjah. Puasa sunnah Zulhijjah dan masuk nanti hari ke-8 puasa tarwiyah, masuk hari ke-9 puasa Arafah. Ketika orang melaksanakan ukuf di padang Arafah, kita yang tidak melaksanakan haji, sunnah hukumnya untuk melakukan amal ibadah puasa di hari Arafah itu, karena Rasul mengatakan suila an saumin yaumin arafatin faqala yukaffirus sanatul madiyah wal baqiyah. Rasul ditanya, ya Rasul, apa keistimewaan puasa Arafah? Rasul menjawab, puasa itu menghapus dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun berikutnya. Bayangkan Bu, 1 tahun yang lalu dihapuskan Allah dosa kita, dan 1 tahun yang akan datang timbul pertanyaan, sampai apa punya umur awal tahun akan datang? Allahu a'lam bishawab. Inilah dia keistimewaannya. Maka jangan kita pernah berpikir cuma hanya puasa Ramadan saja yang kita kodokan. Ini yang menolong kita. Tak ada lagi yang bisa kita harapkan selain dari amal ibadah yang kita kodokan. Masuk nanti lebih kurang sekitar 7 hari lagi, masuklah kita sudah bulan Zulhijjah. Begitu masuk bulan Zulhijjah, niatkan. Ya kan, niatkan. Besoknya itu ya niat kita hendak puasa kita 1 sampai 7 Zulhijjah tu niat kita. Nawaitu shauma ghadin an adai fi syahri Dzulhijjati sunnatan lillahi ta'ala. Nawaitu shauma ghadin an adai fi syahri Dzulhijjati sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku puasa sunnah Dzulhijjah besok hari kerana Allah Ta'ala.